Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Dewi Pranesti dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP. Adapun materi yang saya bahas di video ini yaitu mengenai sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Pengertian sistem upah menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Teori sistem upah. Teori sistem upah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama teori upah alami yang dikemukakan oleh David Ricardo yang membagi upah menjadi dua macam, yaitu upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Adapun sesungguhnya yang diterima pekerja adalah upah pasar. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat. Kedua yaitu teori upah besi yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Menurutnya upah diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam posisi yang lemah, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah. Oleh karena itu, upah ini disebut upah besi. Ketiga adalah teori upah etika. Teori upah etika yaitu upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai hidup pekerja sehingga hidup dengan layak. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia. Semakin banyak tenaga kerja dan melebihi permintaan, nilai upah akan turun. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja terlalu sedikit di bawah permintaan, secara otomatis upah akan dinaikkan. Kedua yaitu kemampuan untuk membayar. Gaji atau upah yang dibayarkan oleh organisasi atau perusahaan kepada pekerja merupakan salah satu bagian dari biaya produksi yang harus dihitung oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, struktur dan tingkatan gaji di suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Ketiga yaitu regulasi pemerintah. Besarnya kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya pemberian kompensasi karyawan wajib yang mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Yang keempat yaitu biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi pula. Untuk menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi namun memberikan gaji pokok lebih besar atau kompensasi lain dalam bentuk tunjangan kemahalan. Macam-macam upah di Indonesia.
Yang pertama yaitu sistem upah berdasarkan satuan waktu. Disebut juga sistem upah harian, di mana upah yang diberikan dihitung berdasarkan satuan hari. Setiap pekerja akan diberikan upah sesuai dengan hari ia bekerja. Dua yaitu sistem upah berdasarkan satuan hasil. Umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi, pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawannya. Artinya, setiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaannya atau produktivitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu sistem upah borongan. Upah borongan berdasarkan pada volume pekerja yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal bekerja sampai dengan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada hambatan upah di luar dari yang telah disepakati. Upah minimum. Pengertian upah minimum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan Pasal 41 Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jenis-jenis upah minimum. Yang pertama yaitu upah minimum provinsi. Adalah upah terendah yang berlaku untuk satu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Dalam penetapan UMP, gubernur mendengarkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Kedua yaitu upah minimum kabupaten atau kota. Merupakan upah terendah yang berlaku untuk satu kabupaten yang ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada bulan November setelah penetapan upah minimum provinsi. Tiga yaitu upah minimum sektoral. Adalah upah terendah yang berlaku secara sektoral dalam satu provinsi atau satu kabupaten, yang mana setiap sektor dikelompokkan menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. UMS tidak boleh rendah dari UMP dan UMS tidak boleh lebih rendah daripada UMK. Yang keempat yaitu upah minimum regional, merupakan upah terendah yang berlaku di suatu daerah. Baiklah, sekian video dari saya tentang sistem upah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.